Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya di sini Abdul Setiawan, kita akan belajar bersama-sama mengenai ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali bismillah apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat, berkah, dan kita lebih mudah untuk belajarnya, proses belajarnya dimudahkan ya. Jadi di kelas 9 ada 4 bab. Untuk semester pertama itu ada 2 bab, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kemudian bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, sisanya bab 3 dan 4 kita akan pelajari di semester 2 nanti. Bab 1 ya, kita akan berbicara mengenai bab 1 dulu, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kelas 7 interaksi antar ruang di Indonesia ya. Kemudian kelas 8 interaksi antar ruang ASEAN. Nah, kelas 9 ini berbicara lebih luas lagi, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Jadi dia semakin tinggi tingkatan kalian belajar, semakin tinggi cakupannya. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah belajar interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya, kalian diharapkan peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Jadi benua Asia itu yang paling timur itu negara apa, yang paling barat negara apa. Terus benua Asia itu yang iklimnya tropis itu negara apa saja, yang iklimnya dingin negara apa saja. Nah, kalian mampu mengetahuinya dengan cermat. Setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Misalnya di Afrika dikenal dengan benua hitam. Kenapa kok bisa disebut benua hitam? Karena di sana banyak wabah atau karena kekeringan ya. Kemudian di Asia itu dikenal dengan benua hijau. Kenapa? Banyak pohon-pohonnya. Banyak hutan ya di benua Asianya. Kemudian di Amerika dikenal dengan benua merah. Di Eropa dikenal dengan benua biru. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk materi yang lebih terperincinya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dulu secara keseluruhan, tetapi belum mendalam. Untuk pertemuan berikutnya benua Asia sendiri selama satu pertemuan ya. Kemudian benua-benua yang lainnya. Setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Jadi negara mana yang kualitas penduduknya itu tinggi, mana yang rendah, kenapa kok bisa tinggi, kenapa kok bisa rendah kualitas penduduknya. Setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua, peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua ya. Ini kembali ke interaksi lagi. Pengaruh interaksi penduduk antar benua, apa pengaruhnya? Diharapkan kalian mampu mengetahuinya ya, mampu mengetahuinya setelah belajar di bab 1 ini. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ini di sini ada letak dan luas. Nah, supaya yang lebih mencolok ya, kita cari dulu mana benua terluas di bumi ini ya. Di bumi ya. Benua terluas di bumi. Amerika 42 juta, Afrika 30 juta, Eropa 10 juta, Asia 44 juta, Australia 8,9 juta. Jadi benua yang paling luas di bumi adalah benua Asia, 44 juta kilometer persegi. Untuk letak astronomisnya bisa kalian baca, kalian pause dulu videonya, kemudian kalian catat boleh, atau kalian cocokkan dengan buku juga boleh. Kalian tandai di buku cetak kalian ya. Kemudian luas wilayahnya tadi sudah.
posisi geografisnya sudah. Di situ ada gambarnya mana yang benua Amerika mana, benua Afrika mana, benua Eropa mana, benua Australia mana. Benua yang tersempit itu Australia, benua yang terluas itu Asia ya. Nah, berbicara mengenai benua ini, jadi benua itu adalah daratan besar ya, daratan besar di permukaan bumi. Berbicara mengenai daratan ini tadi, daratan di bumi itu hanya sepertiga dari luas bumi itu sendiri ya. Jadi dari keliling bumi itu sendiri, daratan ini hanya sepertiganya, sisanya itu lautan, samudra, perairan ya, samudra Pasifik, Atlantik, Arktik, Hindia ya. Itu. Kondisi alam benua, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Yang pertama, benua Asia. Kondisi alamnya, ini daerah pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora fauna serta beriklim tropis. Ini Indonesia ya. Indonesia salah satu negara yang ada di benua Asia. Kita sudah sama-sama paham kalau mengenai Indonesia ya, kemarin di kelas 7 sudah belajar, kelas 8 juga sudah belajar. Kemudian Korea, terdapat titik tertinggi di Halasan. Jadi negara-negara yang terkenal di masing-masing benua ini nanti akan dibahas. Terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taibak. Memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Ini salah satu pulau yang terkenal di Korea. Iklim sedang dengan 4 musim. Nah, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, iklim tropis kan, musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan Korea ini mempunyai musim semi, musim gugur, musim salju dan musim dingin dan musim panas. Kondisi kependudukan, piramida penduduk Asia. Jumlah penduduk paling tinggi jumlah penduduk di Asia ini paling tinggi. Ya, paling tinggi. Kenapa? Karena di benua Asia ada 3 negara dengan 4 besar penduduknya. 4 besar penduduk dunia itu 3 diantaranya adalah Asia. Yaitu yang pertama adalah Cina ya. Jumlah penduduk bumi itu sekitar 7 miliar. 1 miliarnya sudah ada di Cina. Kemudian 900 jutanya ada di India ya. Posisi ketiga itu di Amerika. Nah, kemudian posisi 4 Indonesia. Jadi Cina, India dan Indonesia ada di benua Asia. Tentu saja dia sudah mendominasi penduduk di bumi ya. Sedangkan jumlah benuanya ada 5. Yang 3 terbesar ada di Indonesia. Di benua Asia ya. Jadi dari itu saja kita sudah paham. Kemudian jumlah penduduk paling tinggi tadi bisa dilihat di sini ya, pertumbuhan penduduknya sangat tinggi itu. Karena terdapat negara-negara berkembang, berbeda dengan Eropa, negara berkembangnya itu sedikit, sebagian besar adalah negara maju dia. Kemudian kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris dan industri. Banyak bergerak di bidang pertanian di benua Asia penduduknya ya. Contohnya di Asia Tenggara itu rata-rata semuanya bergerak di bidang pertanian kecuali Singapura. Kemudian benua Amerika. Kondisi alamnya untuk Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Gletser itu apa? Boleh kalian searching atau kalau mau nunggu pembahasan berikutnya juga boleh gletser. Penampakan alam yang terkenal di sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Ini adalah tempat pariwisata paling terkenal di dunia. Ya. Air terjun Niagara dan Grand Canyon ini salah satu tempat pariwisata yang paling terkenal di dunia. Negara terpanjang dan tersempit di dunia.
Nih, Chile, negara terpanjang dan tersempit di dunia. Jadi negaranya itu ya seperti mengikuti jalan gitu ya dia ya, sempit, memanjang. Penampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama. Ini salah satu tempat terbaik. Gurun Atacama ini tempat terbaik dalam melihat melihat bintang. Melihat bintang, ketika melihat bintang dari Atacama itu lebih jelas di sana ya penampakannya. 2/3 bagian utara Chile terletak di atas lempeng Nazca. Kondisi kependudukan Amerika Utara. Nah, kependudukan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi Amerika Utara itu meliputi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, sedangkan Amerika Selatan Brazil, kemudian Argentina dan lain-lain. Kalau Amerika Utara itu didominasi oleh negara-negara maju, sedangkan Amerika Selatan didominasi oleh negara yang belum maju atau negara berkembang. Dan kondisi alam dan dinamika kependudukan di benua Afrika. Pertama Mesir. Nah, di Afrika ini mirisnya tidak ada satupun negara maju di Afrika. Meskipun itu Mesir masih tergolong ke negara berkembang. Kalau di Asia tadi ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Singapura. Tetapi kalau di Afrika tidak ada. Di Amerika tadi, di Amerika bagian utara, Kanada, kemudian Amerika Serikat. Nah, di Mesir ini semuanya bukan ambles ya, belum menjadi negara maju, masih banyak berkembang. Nah, di Mesir ini yang paling terkenal adalah Sungai Nil ya, sungai terpanjang di dunia. Melewati banyak negara dia sungainya. Kemudian Nigeria ini memiliki iklim tropis. Dia banyak gurun juga di Afrika ini. Dikenal sebagai benua hitam karena benua Afrika ini sering menjadi tempat awal munculnya wabah, penyakit atau virus. Sehingga disebut dengan benua hitam. Banyak kemiskinan bukan karena rasnya yang berkulit hitam, itu bukan ya penyebab utamanya, tapi karena wabahnya itu tadi loh. Piramida penduduk Afrika bisa dilihat, ini luar biasa pertumbuhan penduduknya ya, sampai itu yang paling bawah itu adalah usia termudanya. Jadi bayinya, nanti ketika bayinya itu berapa ini jumlahnya? Ya, seperti itu ya. Umur 0 sampai 4 tahunnya ini, nanti ketika dia dewasa kemudian mempunyai anak, kemudian anaknya itu lebih dari 2, itu jauh lebih besar lagi jumlah penduduknya nanti. Dan itu akan mempengaruhi persaingan untuk mendapatkan persaingan bertahan hidup, mendapatkan pekerjaan, mengolah tanahnya dan lain-lain. Itu akan sangat berpengaruh ya. Kalau di negara berkembang ini memang lebih besar pertumbuhan penduduknya karena belum paham mengenai membatasi jumlah anak yang akan dimiliki. Sekarang benua Eropa. Benua Eropa ini dikenal dengan benua biru karena katanya yang kenapa bisa disebut dengan benua biru karena kebanyakan didominasi oleh mata dari orang Eropa ini berwarna biru, kemudian didominasi kaum bangsawan. Di Eropa ini terdapat banyak kaum bangsawan sehingga disebut dengan benua biru. Kondisi alam negara Inggris dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah. Daerah iklim subtropis, dia mempunyai 4 musim juga, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Untuk Perancis, sebagian besar daratan Perancis merupakan dataran rendah. Terdapat cekungan yang terkenal sebagai Masif Sentral. Ini sekilas saja, nanti kita pelajari lebih jelas di masing-masing benua ya. Piramida penduduk Eropa. Nah, ini penduduk Eropa bisa kalian lihat. Kalau tadi yang bawah itu di negara Asia dan Afrika itu, yang bawah itu yang banyak ya.
jumlahnya, yang usia anak-anaknya ini yang banyak. Tapi kalau di Eropa itu tidak. Dia malah mengalami penurunan jumlah penduduk. Nih, terjadi fenomena aging population, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Nah, untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah negara-negara maju, negara yang ada di Eropa bahkan memberikan penawaran khusus bagi orang yang akan menikah. Jadi misalnya seorang laki-laki jika menikahi seorang perempuan akan diberikan hadiah dari seorang pemerintah, dari pemerintahnya ya, senilai kalau diuangkan itu 60 juta rupiah. Nah, kalau tempat kita menikah mengeluarkan uang, tapi kalau di Eropa itu malah mendapatkan uang ya. Karena kalau tidak seperti itu kan, nggak diberi motivasi berupa hadiah tadi, mereka akan kehabisan keturunan nanti. Akhirnya negara itu kekurangan penduduk. Kalau sudah kekurangan penduduk, kekurangan tenaga kerja, kekurangan militer, dan banyak lagi, sehingga negara itu menjadi lemah. Kemudian yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia berada di selatan Indonesia ya, terdiri atas 3 zona yaitu dataran rendah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklimnya tropis, subtropis, gurun, dan laut sedang. Terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Ini benteng ya. Fauna Australia berupa jenis reptil dan hewan berkantong seperti kanguru. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama semester ini ya. Jadi kita belajar mengenal berbagai benua yang ada di dunia, baik itu dari segi luas, kependudukan, dan kondisi alamnya. Jadi untuk materi pertama cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lebih jelas lagi tiap benuanya. Kita bahas lebih detail. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Karena kita buka tadi menggunakan bismillah, kita tutup menggunakan hamdalah. Mari bersama-sama kita tutup dengan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.